di Natal Pernak GPDI Jemaat Bethesda tahun 2021. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 6. Tanggal salah. Tanggal mana jarinya 4? Tanggal 4 Desember. Semua bersuka cita? Semua bersuka cita? Yang bersuka cita katakan haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada hari ini. Kita sama-sama merayakan Natal. Semua sudah pakai topi santanya, ada yang pakai bando-bandonya. Cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Orang tuanya juga cakep-cakep semua, ya. Oke, semua siap memuji Tuhan? Iya. Ya, yang siap hanya pelayan-pelayan. Adik-adik siap memuji Tuhan? Iya. Semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Semua tepuk tangan. Joy to the Lord. Joy to the Lord. The Lord is come. Let every sing a King. Let every heart prepare Him new. And heaven let you sing. And heaven let you sing. And heaven and earth lagi. Haleluya. Pada perayaan Natal Sekolah Minggu GPDI Bethesda Merauke, kami alaskan di dalam tangan kasih Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai tamatnya. Allah Roh Kudus bekerja bagi kami semua, bagi pelayan-pelayan, bagi anak-anak kami, sehingga benar-benar sukacita Natal itu kami rasakan, kami nikmati di hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak ini, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Maka semua peralatan yang digunakan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah kami pada saat sore hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa, masing-masing memegang persembahannya, dan kita berdoa sebelum kita memberi. Baik, kita berdoa, semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan pada saat ini. Tuhan memberkati, biar berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan, dan kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Bahkan hingga di penghujung Desember 2021 Bapak. Tepat hari ini 4 Desember 2021 kami anak-anak dari sekolah minggu GPD di Merauke boleh menikmati perayaan Hari Natal. Tuhan Yesus, kami ada saat ini semua karena kasih anugerah kepada kami. Bahkan hamba Tuhan, hamba bukan siapa-siapa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan hamba mohon urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin hamba pada sore hari ini. Tuhan layakkan hamba untuk menyampaikan kabar baik bagi kami semua di tempat ini. Dan kami akan menerimanya menjadi berkat untuk memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah untuk Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Iya, baik. Silakan adik-adik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Iya, selamat sore semua. Shalom. Shalom. Iya. Kak Winona tidak sendiri, tetapi Kak Winona punya 2 teman yang akan mendampingi. Ya, selamat sore Noni. Selamat sore Kak Winona. Kita di mana nih Kak Winona? Kita ada di sekolah minggu GPD di Merauke Noni. Oh iya Kak Winona. Noni senang sekali bisa ada di sini Kak Winona.
Iya, Kak Winona juga suka. Adik-adik juga suka cita ya, adik-adik semua ya. Ada suka cita? Iya, pasti ketika bulan Desember tiba, adik-adik sudah membayangkan bakal mendapat hadiah. Kak Winona juga bawa sekeranjang hadiah untuk adik-adikku semua. Oh, Kak Winona bawa hadiah adik-adikku ya. Oh, ternyata banyak. Adik-adik bisa tebak kira-kira ini hadiah apa ya isinya ya? Oh, iPhone. Iya, ada iPhone. Oh, aduh, ini sepertinya ada kulkas ya. Oh, ini juga sepertinya iPhone juga ya. Noni, Kak Winona banyak hadiah, Noni. Iya, banyak sekali adik-adik. Siapa di sini yang suka dapat hadiah? Yang senang menerima hadiah? Semua suka hadiah? Iya, semua suka. Ya, kakak-kakak juga suka. Kakak-kakak remaja juga suka. Iya, kita semua suka. Papa dan mama juga suka ya kalau dapat hadiah ya. Iya, semua suka. Tapi kadang-kadang kalau kayak hadiah buku, handphone, mungkin juga baju atau sepatu bisa rusak ya adik-adik ya. Bisa, karena dipakai terus ya bisa rusak. Nah, Kak Winona juga punya hadiah untuk adik-adikku semua. Hadiahnya ini sungguh luar biasa. Adik-adik mau tahu? Mau dengar? Kira-kira Kak Winona bawa hadiah apa ya untuk adik-adikku semua? Oke, baiklah. Kalau begitu, Kak Winona mau ajak kita untuk melihat hadiah apakah yang akan kita dengarkan berikut ini. Next. Oh ya, itu Noni ya. Ya, silakan. Hadiah Natal terindah untuk adik-adik sekolah minggu GPDI. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Winona akan bercerita untuk adik-adikku semua. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang surga? Oh, semua. Oh, boleh angkat tangannya semua ya. Pernah mendengar cerita tentang surga ya? Oke, berikutnya. Nah, adik-adikku semua, ya seperti ada di gambar ini ya, agak kurang terlihat ya. Banyak orang tidak tahu jawabannya. Apakah kalian semua ingin masuk surga? Kenapa kita masuk surga? Tuhan Yesus, anak-anak ingin masuk surga. Senang sekali Kak Winona, karena Tuhan datang kan supaya semua diselamatkan dan masuk surga. Oh iya adik-adik, jika Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua, alasan apakah Tuhan Yesus izinkan kita masuk surga? Bisa ada yang jawab? Oke, apa sayang? Gian? Kenapa? Kebaikan, pintar. Iya, alasan apa lagi Tuhan Yesus izinkan kita masuk surga? Ada yang tahu? Coba jawab sayang. Iya, boleh minta mic-nya. Alasan apa Tuhan Yesus, Papa dan Mama tahu? Alasan apa Tuhan izinkan kita masuk surga? Adik-adik, pelayan, ada yang tahu? Karena kita apa? Karena kita tidak pernah membuat dosa. Iya, apalagi ada alasan yang lain? Mungkin Papa dan Mama? Iya sayang? Taat kepada Tuhan Yesus. Ada lagi yang lain? Iya, ada? Mungkin Papa dan Mama di belakang? Oke, di depan kakak.
Iya, kenapa sayang? Kenapa Tuhan Yesus izinkan kita masuk di surganya yang permai? Tidak nakal. Tidak nakal. Nah, adik-adikku semua ya, ada kabar terbaik yang harus adik-adikku ketahui. Surga adalah hadiah gratis dari Tuhan. Yang namanya hadiah berarti kita tidak perlu membayarnya. Betul, semua setuju? Setuju ya, kita semua ingin masuk surga ya. Oke. Nah, adik-adikku semua, surga ternyata itu tidak diperoleh karena kita sudah berbuat baik. Kenapa bisa begitu Kak Winona? Seperti kita harus menjadi anak yang rajin, pintar, membaca Alkitab. Loh, kok begitu Kak Winona? Coba kita cari lagi jawabannya ya. Adik-adikku, semua manusia di dunia ini termasuk Kak Winona, adik-adik kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa boleh angkat tangan? Iya, adik-adik, dosa adalah tindakan tidak taat terhadap perintah Tuhan. Jadi kalau adik-adik baru bangun tidur terus mama bilang, ayo Maria segera bangun bantu mama. Malas. Ayo segera kerjakan PR-nya Lukas. Tidak mau. Oh adik-adik, itu berarti kita sudah tidak taat lagi. Dan itu kita sudah berdosa adik-adikku semua. Nah, dengan dosa sebanyak itu, adik-adikku, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan pasti tidak bisa masuk surga, adik-adikku. Adik-adik tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu juga kita sudah berdosa. Ayo Maria berdoa, tidak mau, berarti kita sudah berdosa. Kita iri hati, kita dengki, tidak mau memaafkan, berarti kita sudah berdosa. Berarti hidup kita ini penuh dengan dosa di mana-mana ya. Aduh, begini dosa. Aduh, begitu juga sudah berdosa. Aduh, Tuhan, bagaimana saya bisa menyelamatkan diri saya, Tuhan? Adik-adikku, artinya setiap orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kita seperti ada di lumpur yang dalam, lumpur hisap. Semakin kita bergerak untuk menyelamatkan diri, semakin kita masuk di dalam dosa. Wow, adik-adikku, hidup kita ini juga tidak seperti timbangan. Ya, kalau berbuat baik lebih banyak daripada kita berbuat salah, berarti kita bisa masuk surga. Tuhan Yesus bilang no. Oke? Karena adik-adikku semua, untuk masuk surga Allah menuntut kita untuk sempurna. Kalau sempurna berarti angkanya 10. Nah, kalau seperti ini bisakah kita masuk surga? Kalau kiri kanan kita semuanya penuh dengan dosa? Nah, Kak Winona punya ilustrasinya adik-adikku. Kak Winona mau buat kue ulang tahun. Kak Winona punya 10 telur. 9 telur itu baik semua. Jadi Kak Winona sudah punya gula, tepung, mentega dan sebagainya. Sudah dipecahkan 9 telur untuk membuat kue. Tapi ternyata 1 telur busuk. Nah, berarti dia sudah mencemari semua adonannya. Jadi enak tidak kuenya kalau ada 1 telur busuk? Tidak ya adik-adikku ya. Pasti kuenya tidak enak.
Nah, sama adik-adikku semua, satu dosa saja mencemari kehidupan kita, kita sudah tidaklah layak. Terus bagaimana kita bisa sempurna? Adik-adikku, ada yang menggambarkan bahwa Allah itu seperti seorang kakek. Siapa di rumah yang punya kakek atau tete atau opa? Kira-kira kalau adik-adik nakal, opa biasanya marah tidak? Oh, ada yang marah juga ya opanya ya. Tapi banyak opa itu pasti sayang cucu ya. Markus, biar kamu nakal, opa sayang. Biasanya seperti begitu ya. Atau oma-oma juga ya, biasanya sayang sama cucu ya. Sudah, biar jangan dipukul. Seperti itu ya. Allah tidak seperti itu. Ada juga yang menggambarkan Allah atau Tuhan kita itu seperti polisi yang hanya bisa menghukum. Adik-adik kalau jalan di jalan raya ada polisi, adik-adik berbuat salah pasti dihukum. Nah, yang satu ada yang bilang Allah seperti opa, kakek-kakek yang kalau salah tidak dihukum. Tapi yang satu lagi seperti polisi, kalau salah harus dihukum. Oh adik-adikku, yang benar Allah adalah kasih dan juga Allah adil. Pertanyaannya adik-adikku, bagaimana Allah yang kasih dan Allah yang adil ini bisa bertemu? Karena kita orang berdosa semua ya. Semua kita orang berdosa, upah dosa adalah maut yang disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Adik-adik ada yang mau tinggal di neraka selama-lamanya? Mau? Tidak ya adik-adikku. Nah, apakah adik-adik bisa melihat masalahnya di sini? Bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat bertemu? Seperti gambaran tadi ya, seorang opa yang sayang sama cucunya dan tidak ingin menghukum, juga seorang polisi yang harus menghukum. Kita cari jawabannya ya adik-adikku ya. Nah adik-adikku, pada zaman dulu suatu ketika, ilustrasinya ya, ada seorang jenderal bernama Jenderal Samila. Dia seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan dia tidak mau ada seorang pun yang berbuat jahat atau berbuat curang. Adik-adikku, suatu ketika datanglah pengawal jenderal menghadap kepada jenderal. Jenderal melaporkan. Ya, ada apa? Kami melaporkan telah terjadi pencurian di gudang makanan. Oh, segera cari siapa yang mencuri dan dia akan mendapatkan hukuman. Oh, baik Jenderal. Adik-adikku, setelah dicari, ternyata yang mencuri makanan itu adalah ibu sang jenderal sendiri. Jenderal sangat mengasihi ibunya, tetapi dia juga harus menegakkan keadilan. Maka ketika hukuman harus dijalankan, adik-adik mau tidak kalau mamahnya atau orang yang kita kasihi ya berbuat salah terus harus mendapat hukuman? Di sini ada yang mau? Oh, jenderal juga tidak mau mamanya mendapatkan hukuman adik-adikku. Akhirnya ketika hukuman cambuk itu dijalankan, dengan penuh kebijaksanaan sang jenderal pun melepaskan jubah kebesarannya, memeluk ibunya dan menjalani hukuman 50 kali cambukan. Adik-adikku bisa melihat di sini? Berarti ada pengorbanan. Itulah
yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Kita yang berdosa ini, yang seharusnya menanggung hukuman, diselesaikan oleh Tuhan Yesus yang menerima hukuman atas dosanya siapa? Dosanya kita semua. Adik-adikku, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang kelahirannya, kedatangannya kita peringati sebagai hari Natal. Yesus hidup dengan sempurna tanpa dosa. Nah, adik-adikku semua, Yesus mati di salib untuk menggantikan dosa kita semua. Yesus katakan di kayu salib, sudah selesai untuk dosa kita semua. Tuhan Yesus dikuburkan, tapi karena Dia Allah, Dia bangkit dan naik ke surga. Baiklah. Sampai di sini adik-adikku, Tuhan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Tapi iman yang seperti apakah? Adik-adikku semua bisa lihat ya di gambar ini ya, walau agak samar ya. Iman seperti kunci yang membuka pintu surga. Nah, untuk membuka pintu surga ada satu iman yang menyelamatkan. Ya. Nah, adik-adikku, ada juga iman yang tidak menyelamatkan. Ya. Boleh kembali. Ya. Ada iman yang hanya di mulut saja. Artinya kita pergi beribadah, kita pergi ke persekutuan, kita membaca Alkitab, tetapi hati kita kosong. Kami Nona percaya adik-adik sekolah minggu tidak ya? Siapa di sini yang tidak ada Yesus di dalam hatinya? Hati kita ini kosong. Saya ke sekolah minggu kan biar dilihat sama bapak dan ibu gembala, biar papa dan mama senang. Begitu adik-adikku. Jadi itu iman yang hanya di mulut saja. Tetapi hatinya kosong. Ada juga iman yang hanya di akal saja. Iman yang ada di akal saja, adik-adikku, kita tahu kapan Yesus lahir, Yesus dibangkitkan, kemudian Yesus mati, Yesus naik ke surga. Kita tahu semua sejarah tentang Tuhan Yesus. Tetapi itu hanya di akal saja. Kalau begitu seperti apa ya kami Nona ya? Next. Ada juga adik-adikku iman yang hanya berdoa untuk kesembuhan. Oh Tuhan, saya mau sembuh, saya mau pintar, saya ingin dapat baju baru, saya ingin punya rumah baru, saya ingin makanan enak. Oh adik-adikku, itu yang namanya iman yang sementara. Jadi hanya untuk kue, untuk kesehatan, biar pintar, biar sayang papa mama kita berdoa. Jadi imannya sementara. Kalau begitu bagaimana kami Nona? Iya, adik-adikku, iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan menghapus dosa-dosa kita. Bukan karena kita sudah berbuat baik adik-adikku. Jadi adik-adikku, kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tidak. Kita rajin ke gereja, rajin beribadah
bukan untuk masuk surga ya adik-adikku ya, tapi untuk apa? Nah adik-adikku, ada sebuah ilustrasi tentang iman yang menyelamatkan. Adik-adikku, ada 2 tebing, itu terjun ya, air terjun Niagara. Ada seorang mister, dia seorang pemain akrobat. Adik-adikku, kalau pemain akrobat itu orang yang paling berani sekali ya. Jadi Mr. Blondin dia mau mempraktekkan bagaimana jalan di atas satu tali dengan membawa pasir. Berjalanlah Mr. Blondin di atas tali di antara 2 tebing. Dia sukses. Semua tepuk tangan. Hore, Mr. Blondin hebat. Semua lihat ya, hebat sekali Mr. Blondin ya, bisa bawa pasir di atas satu tambang. Adik-adikku, kemudian manajernya bertanya, MC-nya tanya, penonton semua di sini ada yang berani naik di atas gerobak terus didorong sama Mr. Blondin? Adik-adikku, semua tidak ada yang berani, tidak percaya kalau Mr. Blondin bisa hantar dengan selamat ke seberang. Tiba-tiba ada anak kecil, dia bilang, Mr. Blondin saya mau naik di atas gerobak itu. Adik-adikku, anak kecil itu pun naik di atas gerobak dan selamatlah dia dibawa oleh Mr. Blondin ke tempat di seberang. Adik-adikku, semua penonton merasa heran. Kenapa? Karena ternyata anak kecil tersebut adalah anaknya Mr. Blondin. Dia begitu percaya bahwa ketika dia menyerahkan seluruh hidupnya, dia akan aman di dalam tangan ayahnya. Bapaknya akan menghantar dia dengan selamat. Itulah iman yang menyelamatkan. Kita mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan dan menyerahkan semuanya, maka kita diselamatkan. Kami Nona mau bertanya, apakah adik-adik sampai di sini mengerti bagaimana kita bisa masuk surga? Mengerti? Mengerti saya? Iya, oke, next. Apakah adik-adik semua mau menerima hadiah gratis yang dari surga? Hadiah gratis yaitu surga atau hidup kekal? Mau menerima? Semua mau? Papa, mama? Kita semua mau ya? Nah, inilah caranya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, yang bisa membawa kita ke surga. Adik-adikku semua, bersediakah adik-adikku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hati, bukan hanya mengakuinya di mulut saja atau di pengetahuan saja? Semua mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Coba belum semua ya, di sini mau semua? Mau menerima Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Oke. Nah, bagaimana kita hidup dalam pertobatan? Artinya kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan taat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Iya. Nah, adik-adikku semua, kami Nona senang sekali ya, kita semua adik-adik tadi bilang mau menerima hadiah gratis yang Tuhan Yesus sediakan, yaitu keselamatan kekal. Aduh, ini kami Nona punya contekan ya. Oke. Baik, kalau begitu boleh ya kami Nona ajak kita semua untuk berdoa bersama ya. Adik-adik semua ikuti kami Nona ya. Papa dan Mama juga ya. Boleh semua tutup mata, dilipat tangannya dan ikuti ya apa yang akan kami Nona bacakan. Tuhan Yesus,
Saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah semua dosa saya. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong saya untuk meninggalkan dosa dan hanya taat kepada Tuhan Yesus saja. Sesuai dengan janji-Mu, sekarang saya sudah menjadi anak-anak Allah dan memiliki surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, inilah janji Tuhan Yesus kepada kita semua yang percaya. Seperti dalam Yohanes 6 ayat 47. Kata Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, adik-adikku semua, janji Yesus pasti ditepati. Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhak memiliki kerajaan surga. Sekarang kita semua sudah menjadi anak-anak Allah. Maka tangan Tuhan Yesus sudah memegang tangan kita seumur hidup kita dan tidak akan melepaskannya sampai selama-lamanya. Nah, seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Adik-adikku, jadi sekarang adik-adikku semua kalau terlibat sebagai pelayan altar, adik-adikku semua rajin ke sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin bersekutu, rajin berdoa, taat kepada orang tua, bapak dan ibu guru, semua perbuatan baik kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk Tuhan Yesus. Kita melakukannya karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Untuk itu kita membalasnya dengan menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya. Siapa di sini yang akan semakin rajin membaca Alkitab, bersekutu, melayani, hormat pada bapak dan ibu guru, kepada papa dan mama, kepada hamba-hamba Tuhan? Kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adikku, Tuhan Yesus ingin kita semua bertumbuh dengan kita rajin berdoa, kebaktian, bersekutu, bersaksi. Adik-adikku, jangan lupa untuk bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan, dan ceritakan kabar baik ini untuk semua orang. Apakah teman-teman di luar sana, di sekolah, tetangga, kiri kanan kita juga mau mendengarkan kabar baik? Mau mendapatkan hadiah surga? Mari kita menjadi saksinya Tuhan. Ya adik-adikku ya.
Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Selamanya. Adik-adik semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadiah gratis yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kami. Hari ini kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, pengorbanan besar Bapa berikan untuk kami ketika Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berbahagia, kami bersuka cita karena kami diselamatkan. Kami mau menjadi anak-anak yang hidup mempermuliakan nama Tuhan sebagai bentuk terima kasih kami karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Kakak Winona yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati dalam pelayanan, dalam pribadi, dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu buat Kak Winona. Kita nyanyi satu lagu ya buat Kak Winona ya. Selamat ulang tahun Kakak. Mari Kakak sini. Ya, ternyata Kakak Winona ulang tahun hari ini. Yang keberapa? 17 Kakak ya. Boleh. Puji Tuhan. Ya, selamat ulang tahun. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa.
Ya, terima kasih untuk adik-adik semua, terima kasih untuk orang tua, terutama hormat, terima kasih untuk Mama Pasong, luar biasa sekali. Dulu saya tidak pernah menyangka bahwa saya juga bisa ada di sebuah gereja Pantai Costa. Saya ingat teman saya Marto. Ya, haleluya. Saya merasa ini sebuah kesaksian yang sangat indah sekali, Bapak dan Ibu, anak-anakku semua. Hari ini Tuhan boleh tambahkan umur jadi 50 tahun golden age. Iya, kalau sampai hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada, semoga karena cinta kasih karunia Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa, biarlah kiranya di sepanjang umur yang Tuhan boleh percayakan, hidup saya hanya untuk melayani Tuhan dan terutama anak-anak, memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya secara pribadi, dan juga saya mohon dukungan doa kiranya orang-orang terkasih juga Tuhan selamatkan. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur yang Tuhan tambahkan. Terima kasih Kakak Titi, terima kasih untuk jemaat GPDI. Tuhan Yesus memberkati dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Haleluya. Kakak Winona di tengah dulu, sama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun Kakak Winona. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hitungan yang ketiga, siap? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kak Winona. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu buat Kak Winona. Terima kasih Kakak, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, tetap tinggal duduk. Sambil bingkisan dijalankan, kita akan menyanyi Selamat Hari Natal.